Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kesederhanaan. Natal pada umumnya dirayakan lebih meriah daripada hari-hari raya Kristen lainnya, seperti Jumat Agung, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, atau Pentakosta. Memang tidak salah, sebab dengan kelahiran Yesus sebagai juru selamat dunia, itu membawa pengharapan baru bagi manusia. Manusia berdosa yang mestinya mengalami kebinasaan kekal, menjadi beroleh kesempatan atau peluang untuk tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak salah merayakan Natal dengan perayaan atau kemeriahan sebagai wujud sukacita. Namun harus diingat juga jangan terlalu berlebihan sehingga melupakan makna atau pesan Natal itu sendiri, yaitu kesederhanaan. Melalui kedatangannya ke dalam dunia, sejatinya Tuhan Yesus hendak mengajarkan kesederhanaan yang harus dikenakan oleh setiap orang yang menyambut dan menerimanya. Hal itu bisa kita lihat ketika Allah memilih para gembala untuk menerima kabar yang pertama tentang kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Kita tahu gembala hidupnya tentu sederhana. Tidak hanya itu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga memilih Maria, gadis sederhana, serta Yusuf, seorang tukang kayu, sebagai orang tuanya di dunia ini. Matius 13 ayat 55. Yesus bisa saja memilih lahir dari keluarga kaya atau dari keluarga kerajaan. Tapi faktanya Yesus memilih keluarga sederhana. Tempat kelahirannya pun bukan tempat yang mewah, tapi sederhana, yaitu di palungan. Lukas 2 ayat 12. Padahal dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 33. Jadi inilah pesan Natal yang tidak hanya harus kita ingat, tapi juga harus kita hidupi, yaitu kesederhanaan. Saudara, di tengah keadaan dunia yang semakin sulit, mencari pekerjaan tidak mudah, harga barang-barang terus naik, sementara penghasilan tetap, keadaan ekonomi yang belum pulih, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini, maka yang namanya kesederhanaan atau pola hidup sederhana harus kita kembangkan, sebab akan sangat menolong. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menjadi contoh dengan cara menggelar hidup sederhana. Hidup sederhana itu tidak muluk-muluk. Prinsipnya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 1 Timotius 6 ayat 8. Saudara, kalau kita mau menjadikan ini sebagai prinsip hidup, kita enak, sebab hidup akan jadi ringan. Apalagi kalau kita ingat firman Tuhan yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Matius 6 ayat 25. Itu artinya ada janji pemeliharaan dari Allah. Di bagian lain dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius 6 ayat 32. Rasanya kita lega, kita percaya dan yakin kita tidak akan berkekurangan, dan hidup pasti bisa dijalani dan dilalui sebab Tuhan pelihara. Sayangnya banyak orang Kristen yang lebih menyukai kemewahan daripada kesederhanaan, sehingga apapun dikerjakan demi bisa hidup dalam kemewahan. Dengan kata lain, hidupnya hanya dipakai untuk mengejar harta dan kekayaan. Inilah sesungguhnya yang membuat banyak orang Kristen tidak bisa mengalami kedamaian. Hidupnya selalu khawatir dan takut, sebab banyak yang diperjuangkan, sampai-sampai tidak menyadari hidupnya telah terbelenggu oleh berbagai hasrat, ambisi, keinginan, dan kesenangan. Akhirnya, ketika apa yang diharapkan tidak bisa tercapai, stres dan mengalami berbagai gangguan kesehatan, mulai susah tidur, sering pusing, asam lambung naik, bahkan tidak sedikit yang mengalami keputusasaan dalam hidup ini. Semua itu karena prinsip hidup yang salah, pola hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diteladankan Yesus melalui kelahirannya. Barangkali saat ini ada di antara saudara yang sedang terjebak dengan pola hidup yang salah, pola hidup yang mengejar kemewahan dan bukannya kesederhanaan. Kalau makan tidak enak, tidak mau. Kalau mengenakan sesuatu maunya yang branded. HP selalu ganti ketika keluar model yang baru. Saudara, saya beritahu ya, menuruti keinginan itu tidak ada habisnya. Percayalah, yang namanya mengejar kemewahan itu hanya akan menjadikan hidup kita berat. Oleh sebab itu, mari kita belajar hidup dalam kesederhanaan. Toh yang namanya sederhana itu juga relatif. Yang namanya kesederhanaan juga bukan berarti kita tidak boleh punya mobil, HP, atau arloji mahal. Bukan. Tentu boleh dan sah-sah saja kalau memang itu menjadi bagian kita. Tetapi jangan sampai kita mengejar itu semua sehingga kita tidak lagi sempat memikirkan nasib kekal kita. Sebab seluruh hidup kita sudah tersita untuk memikirkan mobil, HP, barang mewah, atau hal-hal dunia lainnya. Padahal semua itu hanya sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Jadi hidup jangan dibuat berat. Jalani hidup dalam kesederhanaan. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk memikirkan kekekalan, supaya kelak kita jangan sampai kecewa karena ditolak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.